Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gabriel Meronald Ponde dengan NIM ber1C123-033 dengan jurusan Teknik Geologi dari Universitas Haloleo. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengolahan dan pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi dan bahan baku industri. Poinnya itu tinjauan proses, teknologi, dan aplikasi utama. Mengapa batu bara penting? Batuan sedimen yang mudah terbakar terbentuk dari sisa tumbuhan, yaitu definisi singkat daripada batu bara. Kemudian cadangan merupakan salah satu sumber daya energi fosil dengan cadangan terbesar di dunia dan Indonesia. Yang ketiga ada peran ekonomi. Kontributor utama dalam pembangkitan listrik dan bahan baku industri, semen, baja, kimia. Tantangan, isi lingkungan seperti emisi CO2, abu, dan lain-lain, yang menjadi fokus utama pengolahan dan pemanfaatan berkelanjutan. Berikutnya itu klasifikasi batu bara. Klasifikasi berdasarkan tingkat metamorfosa atau kandungan karbon tetap dan nilai kalor. Yang pertama, antrasit. Nilai kalor tertinggi, kandungan karbon tinggi di atas 90%. Bituminus. Nilai kalor tinggi digunakan untuk kokas dan listrik. Subbituminus. Nilai kalor sedang yang umum digunakan untuk pembangkit listrik. Dan yang terakhir, lignit. Nilai kalor terendah sebagai kadar air tertinggi. Kemudian kualitas kunci, nilai kalor sebagai parameter energi, kadar air, kadar abu, dan kadar belerang sebagai parameter lingkungan. Tahap 1 pengolahan, yaitu coal preparation. Peningkatan kualitas batu bara coal preparation yang memiliki tujuan mengurangi mengotor abu, belerang, dan air, dan menyelesaikan ukuran partikel. Kemudian proses utama. Yang pertama, pengecilan ukuran, yaitu crushing and screening untuk memecah batu bara ke ukuran yang diinginkan. Kemudian pencucian menggunakan media berat, misalnya heavy medium separation, untuk memisahkan batu bara dari mineral pengotor berdasarkan perbedaan densitas. Pengeringan atau drying mengurangi kadar air terutama pada batu bara berperingkat rendah seperti lignit dan subbituminus. Tahap 2 pemanfaatan utama energi. Pemanfaatan utama pembangkit listrik. Metode pembakaran combustion. Yang pertama, PCC batu bara dihaluskan dari bubuk halus sebelum dibakar dan dalam boiler, teknologi paling umum. Kemudian yang kedua, FBC, batu bara dibakar dalam lapisan material inert, pasir atau kapur yang dihembus udara. Keunggulan, mampu menangkap belerang SO2 secara in situ. Teknologi bersih. Yang pertama, penangkapan karbon, CCS menangkap CO2 sebelum dilepaskan ke atmosfer. Kemudian yang kedua, sistem pembangkit listrik efisien. Selanjutnya, tahap ketiga, pemanfaatan lanjutan atau konversi. Konversi batu bara yang memiliki tujuan mengubah batu bara menjadi produk yang lebih bernilai atau bersih yang bersifat cair atau gas. Kemudian proses konversi. Yang pertama yaitu gasifikasi batu bara yang mengubah batu bara padat menjadi gas sintetis atau syngas yang merupakan campuran dari CO dan H2 yang dapat digunakan untuk listrik, GCC atau bahan kimia. Kemudian yang kedua ada pencairan batu bara atau coal liquefaction yang mengubah batu bara menjadi bahan bakar cair, bensin atau diesel yang dibagi menjadi langsung dan tidak langsung melalui syngas, Fischer, dan Tropsch. Kokasifikasi atau cooking, pemanasan tanpa udara untuk menghasilkan kokas, bahan bakar penting dalam industri baja dan peluburan. Selanjutnya aplikasi industri non energi. Aplikasi utama yang pertama industri baja, kokas. Hasil kokasifikasi adalah agen produksi utama dalam peleburan biji besi. Kemudian yang kedua industri batu bara atau industri semen yang digunakan sebagai bahan bakar utama untuk memanaskan iklim. Kemudian yang ketiga bahan kimia
gas sintetis hasil gasifikasi merupakan prekursor untuk produksi metanol, amonia, dan pupuk. Kemudian yang keempat, karbon aktif yang diproduksi dari batu bara untuk gasifikasi, filtrasi, atau pemurnian. Yang kelima, produk samping atau pemanfaatan fly ash abu terbang sebagai bahan bangunan yang menggunakan semen atau agregat. Kemudian dampak lingkungan dan tantangan. Jadi dampak lingkungan yang pertama itu emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pembakaran batu bara melepaskan CO2, karbon dioksida, pemicu utama perubahan iklim. Kemudian yang kedua ada polusi udara yang pelepasan SO2, sulfur dioksida, dan NO, nitrogen oksida yang menyebabkan hujan, asam, dan masalah pernapasan. Kemudian yang ketiga ada kerusakan lahan. Tambang terbuka merusak ekosistem dan mengubah topografi. Kemudian yang keempat, pengelolaan limbah, abu, fly ash, dan bottom ash yang mengandung logam berat. Kemudian tantangan bisnis dan regulasi. Yang pertama, transisi energi, dorongan global menuju energi terbarukan EBT menekan permintaan batu bara. Yang kedua, pengetatan regulasi, standar emisi dan lingkungan yang semakin ketat. Yang ketiga adalah harga komoditas. Volatilitas harga global memengaruhi profitabilitas. Berikutnya kesimpulan. Jadi yang pertama itu batu bara tetap menjadi tulang punggung energi global, terutama untuk listrik. Kemudian yang kedua, pengolahan awal, coal preparation sangat krusial untuk efisiensi dan pengurangan dampak lingkungan. Kemudian yang ketiga, konversi lanjutan seperti gasifikasi pencairan yang membuka peluang batu bara sebagai bahan baku industri kimia. Dan yang terakhir yaitu masa depan batu bara sangat bergantung pada adopsi teknologi batu bara bersih, CCT, dan penangkapan karbon atau CCS. Mungkin berakhir sudah penyampaian saya atau penjelasan saya mengenai pengolahan dan pemanfaatan batu bara. Dan mungkin saja sekian dari saya ucapkan terima kasih.